Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi minggu ini menggambar segi N beraturan. Jadi alat-alat yang dipersiapkan adalah pensil, penghapus, jangka, penggaris segitiga sepasang, dan kolom etiket dengan judul geometri 1 dengan nomor L2. Ya, pertama kita membuat garis sumbu yang pertama dengan jarak 40 mm dari garis tepi atas. Kita menggunakan garis sumbu, yaitu garis panjang titik atau panjang pendek sekali. Jadi garis tengah lingkaran, nah seperti ini. Kemudian dari garis yang pertama tadi ke bawah kita beri jarak 80 mm, tetap menggunakan garis sumbu. Perlu diingat bahwa garis sumbu ini menggunakan garis sedang, jadi tidak tipis, tidak tebal. Nah, untuk yang berikutnya, yang dari jarak garis yang kedua tadi juga sama, 80 mm jaraknya. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat garis vertikal dengan jarak dari tepi kiri adalah 45 mm. Vertikal, ya. Dilanjutkan ke garis berikutnya saja. Jadi langsung ke bawah. Tetap menggunakan penggaris segitiga sepasang. Kemudian jarak berikutnya yang ke samping itu adalah 90 mm. Garis vertikal. Nah, ini tujuannya adalah untuk membentuk garis perpotongan sumbu lingkaran. Jadi ini nanti akan menjadi pusat lingkaran. Kita lanjutkan saja untuk yang garis yang terakhir. Nah, seperti ini. Jadi melanjutkan garis yang atas. Nah, setelah jadi 6 titik atau 6 persinggungan, jadi diusahakan ada persinggungan, jangan sampai garis itu tidak berpotongan antar persinggungannya, karena ini nanti akan menjadi pusat lingkaran. Nah, kita perpanjang saja, tidak perlu harus ini. Nah, kemudian kita ukur jangka selebar 30 mm. Kita buat busur lingkaran dengan pusat di garis persinggungan tadi, sehingga diameter lingkarannya adalah 60 mm. Nah, ini kita buat semuanya menjadi 6 lingkaran dengan jarak yang sudah ditentukan. Nah, kemudian di kelebihan garis itu kita hapus. Jadi ada kelebihan garis sumbu di tiap-tiap tepi lingkaran, itu kita hapus. Karena untuk garis sumbu itu ada ketentuannya. Jadi kelebihan garis sumbu terhadap lingkaran itu berkisar sekitar 2 mm. Jadi boleh melebihi, garis sumbu itu harus melebihi dari garis lingkaran itu sepanjang 2 mm. Untuk garis sumbu itu 2 mm. Untuk garis sumbu itu harus saling berpotongan di tengah, karena memang tujuannya sebagai pusat lingkaran. Nah, ada garis sumbu yang seperti ini, tengah-tengahnya diberi titik atau tidak ada perpotongannya.
atau perpotongannya cuma sebagian. Ini adalah contoh yang salah. Nah, jadi contoh yang benar adalah harus berpotongan. Kemudian untuk lingkaran pertama, itu kita ukur dari garis sumbu yang paling bawah ke pusat lingkaran menggunakan jangka. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat busur lingkaran ke samping. Kita goreskan saja jangkanya ke samping. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini. Jadi diukur dari paling bawah ke pusat lingkaran, kemudian dijangkakan ke samping, goreskan ke samping. Kemudian perpotongan busur lingkaran dengan lingkaran besar, dengan lingkaran 60 mm, itu kita hubungkan satu dengan lainnya, kemudian dihubungkan juga dengan atas dengan perpotongan garis sumbu yang atas. Ini menggunakan garis tebal karena ini adalah garis benda, sehingga untuk lingkaran pertama itu membentuk bentuk segitiga. Untuk lingkaran yang kedua itu kita lebarkan jangka kurang dari jarak sumbu lingkaran yang samping dan yang atas. Kemudian kita goreskan saja. Nah, kita goreskan ke samping kanan dan kiri. Nah, seperti ini. Jadi ini lebar jangkanya bebas. Kalau saran saya lebih baik kurang dari jarak antara garis sumbu vertikal dan horizontal yang berpotongan dengan busur lingkaran. Nah, seperti ini harus berpotongan. Jadi busur lingkaran yang terbentuk baru itu harus berpotongan. Kemudian kita hubungkan masing-masing perpotongan sumbu dengan menggunakan garis sumbu atau garis titik putus. Nah, seperti ini. Melebihi dari lingkaran sekitar 2 mili. Nah, seperti ini. Kemudian perpotongan garis tersebut dengan lingkaran itu kita hubungkan menggunakan garis tebal. Ya, untuk menggaris itu disarankan kalau menggaris garis horizontal, berarti berikutnya juga harus garis horizontal. Kalau satu kali menggaris vertikal, berarti berikutnya juga kita selesaikan yang garis vertikal. Ya, ini membentuk segi 4 dalam lingkaran. Untuk lingkaran yang berikutnya, yang ketiga, kita buat busur lingkaran mulai dari tepi ke pusat lingkaran. Nah, busur lingkaran seperti ini. Harus memotong lingkaran. Ya. Kemudian dari perpotongan lingkaran itu kita hubungkan sehingga akan menemukan tengah garis antara pusat lingkaran dengan tepi lingkaran. Nah, ini supaya ada perpotongannya, garis sumbunya langsung diperjelas saja. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita hubungkan dari perpotongan tadi ke perpotongan yang atas. Ini saya beri
Supaya jelas saya beri huruf A, B, C, dan D. Jadi kita hubungkan perpotongan garis tadi ke titik A. Kemudian buat busur lingkaran. Nah, ke titik A ini harus tepat. Jadi selisih 1 mili saja nanti sudah berubah. Nah, ini harus betul-betul tepat. Nah, ketemulah titik E. Dari titik E ke titik A itu kalian ukur dengan menggunakan jangka. Dari titik A ke titik E ukur menggunakan jangka, kemudian buat busur lingkaran keluar lingkaran. Nah, seperti ini. Ini harus betul-betul tepat juga. Jadi kalau selisih 1 mili saja sudah berubah ukurannya. Kemudian langsung gores ke samping. Jangka, lebar jangka masih tetap dari ukuran A ke E tadi yang digores. Nah, ini yang terakhir harus betul-betul ketemu. Titik yang terakhir harus ketemu dengan titik yang pertama tadi. Kalau tidak ketemu, berarti kalian pada waktu menggambar tadi itu pasti ada selisih, entah itu 1 mili atau lebih dari 1 mili. Nah, ini kita hubungkan perpotongan busur lingkaran dengan lingkaran yang 60 mm tadi dengan menggunakan garis tebal. Sehingga ini akan terbentuk segi 5 beraturan. Nah, seperti ini. Ingat ya, untuk garis benda itu harus garis tebal. Ya. Nah, untuk yang berikutnya, yang lingkaran keempat, ini kita akan membuat segi 6 beraturan. Kita hubungkan titik D ke pusat lingkaran. Atau saya rubah dari titik C ke pusat lingkaran. Buat busur lingkaran sampai memotong lingkaran yang terluar. Ya, ini mudah ini kalau ini. Jadi buat busur lingkaran dari yang berikutnya adalah dari titik A ke pusat lingkaran. Ini harus juga betul-betul tepat. Nah, ya, setelah itu perpotongan garisnya bisa kita hubungkan menggunakan garis tebal karena garis benda. Ya, seperti ini. Sehingga menjadi segi 6 beraturan. Mudah kan? Ini segitiga, segi 4 dan segi 6 ini termasuk paling mudah. Untuk berikutnya, lingkaran ke-6 ini untuk garis sumbu horizontal kita perpanjang saja yang sebelah kiri. Garis sumbu vertikal kita panjangkan yang atas. Ini nanti ada fungsinya. Nah, kemudian buat garis miring sembarang atau garis miring bebas dari titik B. Garis miring bebas artinya tidak ada ukuran panjang dan sudutnya.
Kemudian buat busur lingkaran, ini juga bebas, artinya tidak ada ukurannya, jadi jangka dilebarkan bebas, kemudian gores saja sebanyak 7 kali penggoresan, 7 kali goresan ke garis yang miring tadi. Nah, ini karena kurang panjang, saya perpanjang supaya menjadi 7 bagian yang sama. Kemudian saya beri label 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Titik ke-7 hubungkan ke titik D. Hubungkan ke titik D dengan tepat. Ya. Nah, kemudian kita dengan menggunakan penggaris segitiga sepasang hubungkan titik 6 ke garis horizontal lingkaran. Begitu seterusnya sampai titik pertama. Ini supaya sejajar kita pergunakan penggaris segitiga sepasang. Kemudian dari titik B lebarkan jangka ke titik 1 aksen. Saya beri nama 1 aksen itu dari hasil goresan tadi. Jadi pusat lingkaran di B hubungkan ke 1 aksen. Buat busur lingkaran keluar lingkaran. Nah, seperti ini. Dari titik pusatnya di B, jari-jarinya di 1 aksen, buat busur lingkaran ke luar lingkaran. Kemudian hubungkan perpotongan busur lingkaran yang di luar tadi ke perpotongan garis busur lingkaran yang atas. Kemudian hubungkan 3 aksen ke perpotongan busur lingkaran kecil dengan lingkaran besar. Kemudian ukur 3 aksen, lebar 3 aksen ke titik E. Nah, dari titik E ini menjadi pusat lingkaran, buat busur lingkaran busur ke atas ya di masing-masing lingkaran. Dengan lebar tadi dari 3 aksen ke E. Ini buat busur lingkaran sampai melingkar. Jadi 3 aksen ke E itu adalah panjang satu sisi segi 7. Kalau kurang tepat ini berarti tadi pada waktu mengukur itu selisih sekitar 1 mili. Nah, seperti ini. Jadi kalau selisih 1 mili saja sudah tidak tepat ukuran yang terakhir. Jadi ketika busur lingkaran yang terakhir itu harus tepat ketemu di titik E. Nah, setelah itu kita garis dengan menggunakan penggaris segitiga dan garis tebal. Nah, ini cara membuat segi 7 beraturan. Jadi ketika menjangka, ketika menggores garis itu betul-betul harus tepat. Ya, jadi sudah jadi segi 7 beraturan. Untuk yang lingkaran yang terakhir ini juga mudah, sama dengan membuat segi 4. Jadi kita lebarkan jangka kurang dari lebar D ke A. Kemudian kita gores saja kanan kiri langsung ya.
Pusat lingkarannya ada di A, B, C, D. Langsung kita gores ke kanan dan ke kiri. Ini tujuannya adalah untuk membagi sudut 90 derajat menjadi dua bagian yang sama. Kemudian kita hubungkan antar perpotongan garis tadi menggunakan garis sumbu. Ini caranya sama dengan membuat segi 4. Ya, kelebihan dari lingkaran itu adalah 2 mili. Setelah itu perpotongan garis sumbu dengan lingkaran kita hubungkan dengan menggunakan garis tebal. Ya, seperti ini. Ini juga mudah sekali. Jadi jika kurang jelas nanti videonya bisa diulang-ulang, terutama untuk yang segi 5 dan segi 7, karena memang caranya agak rumit. Dan perlu diingat untuk menggambar itu kertas diusahakan tetap di tempat, tidak boleh diputar-putar. Operator gambar yang berputar, supaya kertas gambarnya tidak kotor. Karena kalau kertas gambar kotor itu mengurangi kualitas gambar. Ya, seperti ini sudah menjadi segi 8. Baik, terima kasih, selamat mencoba.